Ya, kembali bertahan di 1889 membuat kita pasti berpikir bahwasannya 1900 mungkin saja akan sulit atau bahkan mungkin tidak akan muncul. Ya, apalagi terutama kita tandai di tanggal 19 Mei yang lalu dengan zona tertinggi hanya bercokol di 1889.90, sementara di tanggal 21 itu kita mendapati area tertinggi 1889.10. Ya, area yang sama, resist yang sama, rejection yang sama, dan tentunya yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah betul akan muncul 1900 apa tidak. Well, kalau ditanya bullish sudah selesai apa tidak, tanda-tandanya sebetulnya persis dengan apa yang pernah kami bahas, yaitu terkait di webinar di tahun yang lalu, juga terkait dengan beberapa statement-statement di video Outlook, di mana kita sempat menantikan terkait dengan taper. Jadi apapun yang dikatakan oleh Fed terkait dengan taper, itulah tanda-tanda atau sinyal bahwasanya kemungkinan bearish untuk gold akan segera menghampiri. Nah, pertanyaan selanjutnya juga tentunya, kalau kita lihat dari FOMC minutes yang sempat digelar ataupun ditayangkan atau dirilis kurang lebih di hari Kamis dini hari di minggu yang lalu, dengan adanya statement tambahan yaitu terkait dengan pertimbangan dari para pejabat Fed, di mana beberapa mempertimbangkan untuk mulai mendiskusikan terkait dengan taper ini di dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Oke, reaksi yang Anda lihat adalah emas sempat mulai penurunan, dan itulah sebabnya kenapa dia turun dari 1889.90 sampai teritori kurang lebih 1852 ternyata. Kalau misalnya kita lihat ini, berarti reaksi yang memang ditampilkan adalah terkait dengan penurunan. Artinya apa yang pernah kami sampaikan terkait dengan taper itu benar adanya, bahwasanya setiap ada kemunculan terkait dengan taper, maka emas akan sangat sensitif dan dia akan mengalami kejatuhan. Nah, tapi yang menjadi kendala, sehari setelahnya, setelah sehari berselang, kita hanya mendapati pola penurunan sampai zona 1869, kemudian dia kembali up sampai zona 1880. Ya, walaupun kalau kita catat juga teritori tertinggi 1889 tetap sulit untuk melakukan penembusan. Well, kesimpulannya adalah kalau misalkan dilihat dari statement yang disampaikan, karena ingat FOMC minutes itu adalah bukan keputusan, melainkan hasil rangkuman atau hasil keputusan yang pernah disampaikan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita simpulkan itu adalah rangkuman, maka statement tambahan ataupun kesimpulan tambahan yang ada di situ adalah merupakan mungkin hanya sekedar warning saja. Jadi kemungkinan yang harus kita pahami di sini, statement tersebut hanya mengatakan rencana akan didiskusikan di pertemuan mendatang, bukan akan langsung mengeksekusi. Berarti dengan demikian emas masih memiliki kesempatan untuk mulai kenaikan. So, itulah yang sedang kita amati. Tapi juga dalam kondisi teknikal, saya rasa Elliott Wave kita akan lihat dengan wave keempat yang berpotensi mengalami koreksi. Jadi kemungkinan hati-hati, walaupun saya bullish untuk gold untuk hari ini dan juga mungkin sepanjang minggu ini, tapi tetap saya menantikan faktor koreksi dan kemungkinan disitulah bigger demand, ya. Kemungkinan potensi demand yang paling besar atau lebih besar akan muncul di teritori wave keempat ataupun koreksi di wave keempat, sampai nantinya kita dapatkan wave kelima tentunya. Kita lihat dari technical view untuk hari ini, di mana dolar ataupun treasury yield mungkin saja memberikan isyarat tertentu di grafik weekly-nya. Technical view 24 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 24 Mei 2021 jam 11:05 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan Outlook dari DXY atau Indeks US Dollar. Kita akan lihat dari posisi weekly, lalu kemudian kita compare juga dengan apa yang terjadi dengan Treasury Yield, termasuk juga Treasury Bond dan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Dan ini kalau kita lihat dari weekly DXY ya, kemarin kita sudah sempat kita sondingkan tentang ini ya, bearish divergence, dan nampaknya memang betul terjadi dan ini sedang mulai penurunan. Oke. Tapi yang jadi kendala apakah sudah selesai apa tidak, itu yang akan menjadi PR utama kita. Kita lihat terlebih dulu target utama atau support yang akan kita tandai atau yang sudah kita tandai adalah 88.56. Lalu kemudian kita masih juga menantikan terkait dengan ini adalah dari Elliott Wave ya, wave kelima. Masih kita nantikan apakah dia akan tembus zona low dari titik ketiga atau ya level terendah dari titik ketiga adalah 89.20. Sementara di minggu yang lalu di hari Jumat dia sempat turun sampai 89.5 ya. Jadi ini sangat bagus sebetulnya, tapi apakah ini terjadi pantulan apa tidak? Kalau Anda perhatikan dari candlestick-nya agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi kemungkinan ada pantulan ya atau rejection yang nantinya secara mingguan bisa saja dia terkonfirmasi untuk menjadi rebound. Bisa saja di sini menjadi small double bottom, dan ekspektasi kita terkait dengan Elliott wave kelima kembali tertunda. Tapi kalau kita lihat dari tendensinya, ya kita asumsikan dari pola divergence ini
atau bearish divergence-nya belum selesai. Lagi pula di bagian MACD kita melihat crossing kembali, lalu kemudian histogram berwarna merah dan ini menandakan pola penurunan. Ingat bahwasanya yang kita butuhkan, walaupun dia sudah pernah cross di sini, dia atau bagian MACD ini harus berani atau harus berhasil menembus zona 0% di sini, ya. Selama dia masih di bawah 0%, maka kemungkinan potensinya dia masih dalam pola pelemahan. Artinya rebound pun akan sia-sia. Yang artinya juga bisa saja itu hanya sekedar pullback. Dan kalau misalkan kita lihat dari kondisi daily chartnya, potensi pergerakan di hari Jumat yang lalu terjadi pantulan, ya ini bullish candle. Tapi Anda perhatikan di sini 1, 2, 3, 4 ya. 4 candle beruntun, dia berada di teritori low yang sama, teritori high yang sama. Jadi kita akan lihat apakah hari ini bisa mendobrak salah satunya apa tidak, baik itu high ataupun low. Kalau high yang ditembus tentunya confirm dari grafik weekly tadi bahwasanya dia akan terjadi pantulan, tapi lagi-lagi MACD tetap harus berada di atas 0% dan histogram berwarna biru. Nah, kemudian kalau kita lihat secara singkat di grafik 1 jam, saya tidak melihat suatu hal yang berbeda ataupun yang aneh, persis dengan apa yang terjadi minggu lalu. Ya, setiap kenaikan yang terjadi, dia berusaha, lalu kemudian Anda bisa lihat sini garis trend line masih belum sanggup untuk tembus, dan MACD juga kembali cross, dan sudah waktunya saya rasanya ini akan terjadi penurunan kembali. Kalau kita lihat, ini sudah mulai tanda-tanda histogram akan terjadi pola merah. Oke, kemudian dari bagian treasury yield juga menunjukkan weekly chart yang sama. Kurang lebih kemarin kita menantikan adalah terkait dengan bearish divergence. Ya, ini baru akan mulai. Jadi kemungkinan treasury yield masih bisa mengalami penurunan, apalagi kalau misalkan dilihat ini trend line juga tidak berhasil tembus, lalu kemudian ini sudah cross dan MACD sudah mulai histogram merah. Nah, di grafik daily saya rasa tidak akan terlalu panjang, kita masih dalam tahapan sideways, lalu kemudian ya MACD tetap berada dalam zona yang relatif sempit ya, dia berada di atas sedikit 0%, tapi juga dia sudah mulai cross. Ya, saya perbesar, ya betul sekali, ini sudah cross dan histogram sudah mulai merah. Kita tinggal nantikan saja dalam beberapa hari ke depan atau mungkin dalam satu hari ini kita akan lihat. Nah, sementara di bagian grafiknya justru kita tetap berada di dalam zona 23,6 atau 23,6% ya, di 1.569 dan juga 0% 1.7444. Terakhir dari treasury bond juga tidak banyak yang berubah, dia kembali spike, which is good. Ya, ini hari 12 Mei ya, 12 Mei yang lalu. Kemudian ini MACD-nya juga cross. Ini yang seharusnya ditunjukkan oleh DXY nanti ya. Kalau dia berhasil cross tapi juga berhasil di atas 0%, barulah kita sebut dengan bullish DXY. Tapi sementara ini belum. Nah, sementara ini treasury bond justru menunjukkan hal yang cukup ya, ini adalah efektif sebetulnya untuk menjadi area kenaikan. Jadi kemungkinan resisten ini bisa saja ditembus, walaupun kalau kita lihat ini agak sedikit sideways dan mengkhawatirkan bisa saja rejection terjadi. Tapi jika misalkan ternyata dia flat di sini, let's say ini adalah fall atau small bullish flag ya. Jadi di sini bullish rectangle-nya atau bullish flag, nantinya dia akan pecah ke atas atau terdorong ke atas dan resisten bisa ditembus. Technical view gold 24 Mei 2021 jam 11:10 waktu Indonesia bagian barat, high 1886.80, low 1879.60 dan running price 1883.90. Oke, kembali dengan faktor bullish yang sempat diragukan tapi juga kembali mengalami kenaikan, tapi kali ini kembali diragukan. Kenapa? Karena kalau Anda lihat dari pola kenaikan di 3 candle terakhir ya, perhatikan di tanggal 19 Mei lalu kemudian dan di 21 Mei. Jadi 3 candle terakhir ya, 19 sampai 21 Mei, area tertinggi selalu tertahan di zona 1889, dimana di tanggal 21 dia hanya mencapai 1889.10, sementara di tanggal 19 Mei dia hanya mencapai zona 89.90. Jadi PR kita 1889 harus tembus. Sampai saat ini pagi ini ya, beruntungnya kalau Anda simak tadi rekomendasi dari kami adalah melakukan buy di zona 1878 hingga 1880, dan itu sudah berhasil karena TP pertama kita sudah dicapai di 1885.50. Kita akan melihat apakah kelanjutan kenaikan apa tidak ya, karena yang kembali saya tekankan zona 1889 akan menjadi PR utama. Jadi kalau misalkan ini berhasil tembus, you can follow buy, artinya buy on breakout, dan itu yang sangat dinantikan. Saya rasa itu yang akan menjadi PR utama kita yang akan mengganggu, walaupun ada resisten berikutnya 1895, tapi saya yakin 1900 harusnya dengan mudah ditembus
kalau misalkan ini bisa diatasi. Oke, kemudian untuk tergelincir areal biru menjadi area support di 1872 ataupun 1875. Jadi perhatikan pula zona ini di mana areal tersebut pernah beberapa kali juga terjadi retrace ya. Jadi ini agak sedikit menghalangi. Jadi kemungkinan kita bisa berharap di areal ini itu akan menjadi area support yang cukup kuat atau efektif. Sementara untuk perubahan tren, hati-hati kalau misalkan dia tergelincir di bawah zona daily MA200 yaitu 1844.97 yang sekarang berada di areal ini ya. Jadi kalau misalkan pun penurunan, ekspektasi kita untuk hari ini karena memang tidak ada data bisa saja terkoreksi. Anda bisa bayangkan 1 2 3 4 5 ya, 4 candle terakhir. Di 4 candle terakhir saja bentuknya volumenya tidak terlampau meyakinkan, termasuk bullish tapi juga terkait dengan doji candle. Jadi ini bisa sewaktu-waktu dia terkoreksi. Tapi kalau misalkan lagi-lagi kita coba alihkan ke dalam bentuk grafik ini, saya coba di sini. Nah, ini adalah jalur kita yang kemarin kita sempat gunakan alat bantu kita. Anda bisa bayangkan di sini area kenaikan masih cukup wajar ya. Jadi kalaupun ada koreksi, saya harapkan di sini kita asumsikan ini adalah wave 1, 2, ini adalah ketiga. Jadi kemungkinan nantinya wave keempatnya itu akan seperti ini, dan berarti dia akan berada tepat di areal resisten dari trend channel, yang juga berarti adalah area support yang berimpitan dengan zona ini. Jadi walaupun saya lebih confirm untuk melakukan bullish, tapi ada kalanya wave keempat nanti kita harapkan untuk koreksi sampai zona 1845, lalu kemudian nanti kita bisa manfaatkan di sini untuk area yang lebih tinggi sebagai wave kelima. So itu yang akan kita nantikan. Jadi hati-hati, mungkin saja ada kenaikan mungkin bisa mencapai 1889 ataupun tembus di area atasnya, tapi nantinya akan terjadi koreksi, itu yang akan kita nantikan. Kemudian kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, pola ascending triangle. Ini sebetulnya kembali lagi, kalau misalkan secara teoretikal ini seharusnya polanya adalah dominan untuk bullish, karena tembusnya adalah kemungkinan potensi tembus dari area resisten. Artinya ini Anda bisa lakukan breakout. Buy on breakout seperti tadi yang di daily chart sudah gambarkan adalah 1889 yang menjadi patokan. Sampai saat ini dia masih tertahan di 1886, it's okay. Nanti kalaupun misalkan turun, hati-hati dengan zona 1874 ya. Tadi sudah kita sebutkan di area intraday atau di daily chart. Kalau ini tembus, maka kemungkinan potensinya dia akan mengancam sampai zona 1862 yang terdekat, lalu kemudian zona support keduanya adalah 1852 sampai 1856, dan tentunya 1838 kalau misalkan kita ukur dari ascending ya. Tapi yang paling confirm kalau misalkan ya secara teoretikal tentunya area ascending triangle ini mendorong ke atas, berarti targetnya adalah sesuai dengan ketinggian triangle, dan saya sudah ukur di sini adalah 1925 ya, dalam beberapa waktu ke depan tentunya, bukan dalam satu hari, walaupun kita temukan pola ini dalam grafik K4. Nah 50%-nya itu akan berada di 1907. Jadi kalau misalkan dia rally di atas 1889, Anda masih memiliki kesempatan dengan teritori resisten berikutnya 1895 dan 1907. Nah sementara kalau kita lihat dari grafik H1, potensi pergerakannya kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4, tapi Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah yang kemarin kita sempat tandai ya, ternyata dia sempat tembus tapi tertahan di zona biru. Ini adalah support yang cukup efektif 1869 1871, kemudian dia kembali di atas zona tersebut, dan pagi ini pun terbantu dengan gap up ya. Tapi intinya adalah false breakout di sini bisa saja kita asumsikan untuk sementara waktu, karena dia memang kecenderungannya ada di atas area garis ya atau trend line. Jadi untuk hari ini saya masih tetap melakukan buy on dip sesuai dengan apa yang direkomendasikan tadi pagi, karena TP pertama juga sudah tersentuh di 1885.50. Kita tinggal nantikan zona berikutnya 1895.50 apakah tersentuh apa tidak, dengan harapan bahwasanya dia tembus zona 1889 tentunya. Stop loss silakan gunakan 1872.00. Lalu kalau misalnya itu ditembus, jangan dulu melakukan buy, karena yang tadi saya sempat gambarkan bahwasanya daily chart bisa saja dia akan terkoreksi terlebih dulu, dan disinilah good demand, bigger demand kemungkinan bisa muncul di area 1845. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.